Oke, teman-teman, berhubung di grup WhatsApp kita, aku belum mendapatkan satupun pertanyaan. Jadi kalau memang mau ada yang ditanyain, bisa nanti langsung aja di grup chatnya ya. Insya Allah nanti kita akan coba bahas satu persatu. Sudah jam 10.02. Oke, aku mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-temanku sekalian. Perkenalkan lagi, saya Dina Oktifani. Kalian bisa panggil aku Fani. Mungkin pengenalan yang lebih lengkapnya sudah ya di kelas sebelumnya. Jadi aku nggak usah berpanjang lebar lagi di kesempatan kali ini. Aku seperti yang sudah dijadwalkan akan bahas mengenai gadai saham. Kalau di kelas yang sebelumnya kan kita bicara soal kontrak drafting, bagaimana secara umum kiat-kiat dan struktur dari suatu perjanjian, drafting dan kiat-kiat struktur dari perjanjian. Nah, sebentar, ada yang masuk, saya admit dulu. Nah, dan aku juga menjanjikan bahwa di kelas selanjutnya nanti kita insya Allah akan membahas satu perjanjian khusus, kita akan bedah pasal per pasal. Tapi sebelum masuk ke bagian itu, aku tertarik nih untuk sharing ke kalian tentang gadai saham, karena gadai saham ini adalah salah satu pekerjaan yang sering kita kerjakan, baik itu di kantor hukum ataupun di company. Dan most likely kita mewakili kreditur sih biasanya untuk konsep gadai saham ini. Saya akan mulai ya teman-teman. Screen-nya udah kelihatan semua ya? Agak lelet nih. Oke. Yang pertama, kita akan mulai nih dengan konsep penggolongan benda. Jadi kita mulai dari dasar dulu nih teman-teman ya. Menurut Profesor Subekti, untuk menggolongkan benda menjadi benda bergerak dan tidak bergerak itu dapat dilihat dari sifat, tujuan, penggunaan, dan ketetapan undang-undang. Nah, kalau teman-temanku sekalian lagi pegang BW nih, bisa dibuka di pasal 504 sampai 518. Nah, di pasal itu akan banyak nih teman-teman menemukan contoh-contoh benda bergerak dan tidak bergerak berdasarkan sifat, tujuan, dan ketetapan undang-undang. Aku kasih beberapa contoh aja nih, contoh cepat ya. Misalnya nih contoh benda bergerak ada mobil, emas, komputer. Contoh benda tidak bergerak adalah bangunan, alat berat atau mesin yang menempel dengan bangunan dan tanah. Kalau misalnya dari contoh ini ada satu yang menarik nih, yaitu alat berat atau mesin yang menempel dengan bangunan. Kenapa sih dia disebut benda tidak bergerak? Kalau mesin-mesin yang kita lihat menempel dengan bangunan, contohnya mesin-mesin di pabrik, itu nanti akan tergolong menjadi benda tidak bergerak, teman-teman, karena sifat dan tujuan penggunaannya itu adalah tidak untuk dipindah-pindahkan. Artinya dia akan tetap berada dan menempel dengan bangunan. Karena itu dia nanti akan tergolong menjadi benda tidak bergerak. So, benda tidak bergerak itu bukan hanya bangunan dan tanah saja ya, teman-teman. Masuk ke slide berikutnya. Oke. Bagaimana dengan saham? Nah, kalau misalnya kita mau lihat pengertian saham, sebenarnya tidak ada satu ketentuan pun yang dengan spesifik menjelaskan saham adalah apa, seperti itu. Tapi aku coba merangkum dari beberapa pengertian atau definisi di Undang-Undang PT yang menjelaskan tentang konsep penyertaan modal, pemegang saham, dan lain sebagainya. Di mana yang dapat aku simpulkan adalah saham itu merupakan bukti penyertaan modal pemegang saham dalam perseroan terbatas. Ini supaya kita lebih mengerucut, dasar hukum yang aku gunakan Undang-Undang PT ya teman-teman, Undang-Undang 40 tahun 2007. Selanjutnya, saham itu termasuk benda apa sih? Apakah dia benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud? Nah, kalau kita melirik di pasal 511 BW dinyatakan bahwa saham atau bukti saham merupakan benda bergerak berdasarkan ketetapan undang-undang. Sedangkan kalau kita lihat di pasal 60 ayat 1 Undang-Undang 40 2007 dikatakan bahwa saham merupakan benda bergerak
dan memberikan hak kepada pemiliknya. Apa saja sih hak-hak pemilik saham tersebut? Nanti kita akan breakdown di bawah. Kalau aku boleh saran, teman-teman, selain pegang BW, coba sambil dibuka Undang-Undang PT-nya ya, karena nanti akan ada beberapa pasal di Undang-Undang PT yang akan kita bedah. Selanjutnya nih, teman-teman, pengikatan jaminan terhadap saham itu menggunakan lembaga apa ya? Teman-teman mungkin sudah pada ambil kelas ini kali ya, hukum jaminan, bahwa untuk pengikatan jaminan itu bisa dengan gadai, jaminan dengan fidusia, kemudian hak tanggungan dan hipotek. Nah, khusus untuk saham ini cukup unik nih teman-teman, di mana pasal 60 ayat 2 Undang-Undang PT menyatakan bahwa saham dapat diagunkan dengan gadai atau fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar. Selama ini sih yang udah-udah aku belum pernah menemukan satu anggaran dasar PT yang menyatakan ada larangan untuk menggadaikan atau menjaminkan secara fidusia suatu saham. Tapi kalau kita lihat dari konsep pasal 60 ini berarti dimungkinkan nih teman-teman. Jadi kalau nanti teman-teman mewakili suatu PT yang ingin didirikan, kemudian pemegang sahamnya sepakat untuk kita buat dong aturan bahwa saham-saham kita tidak boleh dijaminkan ya dengan alasan apapun. Nah, itu sah-sah saja. Nanti teman-teman bisa masukkan di dalam anggaran dasar persyaratan terbatas teman-teman. Kalau misalnya saham itu bisa digadaikan dan bisa difidusiakan, namun lalu kita akan memilih lembaga mana secara praktisnya. Nah, kita akan coba bedah nih teman-teman perbedaan gadai dan fidusia. Mungkin nanti dari sini akan terlihat preferensinya kemana gadai atau fidusia. Walaupun kembali lagi ini bisa dikembalikan kepada teman-teman dan para pihak juga. Yang pertama nih, objek untuk perbandingannya kita lihat dari objek jaminan. Untuk gadai, dasar hukumnya tadi kan 1150 sampai 1160 BW, sedangkan fidusia, kalau aku pakai dasar hukumnya adalah Undang-Undang 42 tahun 99. Berdasarkan objek jaminan, gadai itu dapat diberlakukan terhadap benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud. Sedangkan fidusia itu bisa diberlakukan terhadap segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik berwujud atau tidak berwujud, terdaftar atau tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak, yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan atau hipotek. Nah, kalau teman-teman lihat apa nih yang ngebedain ya objek jaminan gadai dan fidusia? Ada satu sih teman-teman, bahwa fidusia itu bisa dijaminkan terhadap benda tidak bergerak, sedangkan gadai tidak. Apa sih contoh benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan atau hipotek? Contohnya tadi tuh di slide ya kita yang pertama, contohnya mesin. Kalau mesin-mesin atau alat berat yang dia menempel dengan bangunan atau memang secara tujuan penggunaan atau sifat tidak untuk dipindah-pindahkan, maka itu most likely akan diikat dengan jaminan fidusia. Itu dulu tuh perbandingan yang pertama, teman-teman. Yang kedua, kita lihat dari perjanjian jaminannya. Kalau untuk mengikat gadai, kita perlu ada perjanjian gadai. Sedangkan untuk fidusia, sama sebenarnya harus ada perjanjian jaminan fidusia. Namun, harus dalam akta notaris yang berbahasa Indonesia. Yang ketiga nih, teman-teman, mengenai mekanisme pembebanan jaminan. Kalau misalnya kita berbicara tentang mekanisme pembebanan jaminan, di sini ada perbedaan, teman-teman. Untuk gadai, harus ada penyerahan penguasaan objek gadai, baik itu kepada penerima gadai dan atau pihak ketiga di luar pemberi gadai. Artinya, barang yang dijaminkan itu harus dikeluarkan dari penguasaan si pemberi gadai. Yang dikeluarkan penguasaannya ya, teman-teman, bukan hak miliknya. Kalau hak miliknya tetap melekat pada pemberi gadai. Contohnya nih, aku langsung kasih contoh. Katakanlah aku menggadaikan handphone aku. Untuk aku bisa menggadaikan handphone aku ini aku harus serahkan kepada pihak lain. Apakah itu si penerima gadai atau pihak ketiga lain yang ditunjuk oleh penerima gadai untuk dia memegang kekuasaan terhadap handphone aku ini. Tapi kalau bicara hak milik, aku tetap memiliki hak milik terhadap handphone ini, namun penguasanya sudah dikeluarkan dari penguasaanku sebagai pemberi gadai. Selanjutnya untuk fidusia, teman-teman, ada untuk pengikatan jaminannya ada kewajiban pendaftaran di kantor pendaftaran fidusia. Nah, ini nih syarat formal
suatu ketentuan yang tidak ada di dalam lembaga gadai. Di mana ketika didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia, tidak ada kewajiban nih teman-teman untuk barang tersebut dikeluarkan penguasaannya dari si pemberi fidusia. Artinya, benda tersebut masih dapat dikuasai oleh pemberi fidusia. Hanya saja harus memenuhi syarat formal, yaitu pendaftaran di kantor pendaftaran fidusia. Selanjutnya, teman-teman. Nah, kemudian kapan sih ada pihak yang memilih gadai dan kapan pihak yang memilih fidusia? Ketika objeknya sama, kapan harus memilih gadai dan kapan harus memilih fidusia? Nah, ini aku kasih pandangan berdasarkan sisi praktikal sehari-hari. Dan yang sudah sering ditemui di dunia pekerjaan tentunya. Yang pertama nih teman-teman, kapan sih kita memilih gadai? Gadai itu biasanya, balik lagi aku pakai kata biasanya karena ini kembali lagi ya teman-teman, ini rule yang bisa bukan bisa dilanggar sih, rule yang bisa tidak dijalankan tergantung kesepakatan atau preferensi para pihak. Gadai, aku katakan di sini, biasanya dipilih karena adanya pengalihan kekuasaan objek gadai, sehingga relatif lebih aman bagi penerima jaminan. Itu yang pertama. Yang kedua, proses pengikatan gadai itu relatif lebih mudah karena tidak perlu ada akta notaris dan tidak ada kewajiban pendaftaran. FYI nih teman-teman, untuk akta notaris dan pendaftaran ada biayanya kan? Nah, sedangkan fidusia itu biasanya dipilih terhadap objek jaminan yang masih dibutuhkan atau masih digunakan oleh pemberi jaminan. Nah, contohnya ini seperti apa sih teman-teman? Ketika si pemberi gadai atau si debitur itu adalah perusahaan yang harus beroperasi dari hari ke hari untuk tetap mendapatkan profit. Nah, di mana untuk mendapatkan profit tersebut dia tidak bisa kehilangan mesin-mesinnya tadi karena memang core bisnisnya adalah di mesin-mesin tersebut. Sehingga mesin-mesin tersebut kalau dijaminkan dengan gadai katakanlah maka dia tidak akan menguasai mesin tersebut lagi dan tidak dapat menggunakan mesin tersebut. Karena itu dia akan memilih jaminan fidusia nih teman-teman. Cukup nanti mesin-mesin tersebut didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia dan mesin-mesin tersebut masih tetap dapat dikuasai dan digunakan sehari-hari oleh pemberi jaminan. Oke, kita masuk ke slide selanjutnya. Dari slide ini pasti teman-teman sudah tahu dong preferensi saya misalnya, khususnya saya ya, karena kelas ini kan saya bawakan berdasarkan pengalaman yang sudah saya jalani sebelum-sebelumnya, dan yang sudah-sudah preferensi saya untuk saham adalah dengan menggunakan lembaga gadai. Walaupun tetap, balik lagi teman-teman, saham bisa difidusiakan. Karena tadi aku sudah sampaikan bahwa aku memilih gadai untuk lembaga pengikatan saham, maka kita langsung masuk ke proses pengikatan gadai saham berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kita breakdown ya, teman-teman. Yang pertama harus ada perjanjian gadai, tentunya antara pemberi gadai dan penerima gadai. Di mana perjanjian ini balik lagi tidak harus dalam akta notaris ya, teman-teman. Yang kedua adalah gadai saham wajib dicatat dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus. Pasal 60 ayat 3, teman-teman bisa lihat di Undang-Undang PT. Dan yang ketiga, hak suara atas saham yang diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia tetap berada pada pemegang saham. Aku kasih beberapa catatan nih teman-teman. Catatan yang pertama adalah dalam perjanjian gadai itu biasanya diatur hal-hal yang dilarang untuk dilakukan pemberi gadai. Salah satunya adalah mengalihkan hak milik atas objek gadai tersebut. By the way, teman-teman, untuk perjanjian gadai sendiri, insya Allah akan ada di kelas kita selanjutnya ya, untuk kita breakdown apa sih pasal-pasal yang jangan sampai ketinggalan di perjanjian gadai. Kemudian aku masuk ke poin kedua, maksudnya catatan terhadap poin kedua di atas. Kenapa sih gadai saham itu wajib dicatat dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus? Kita balik lagi nih teman-teman, kepada nature atau sifat dari saham. Saham itu kan tadi benda bergerak yang tidak berwujud, di mana pengalihannya dapat dilakukan oleh si pemegang saham dengan mudah. Mudah dalam artian
dengan adanya perjanjian, dia ada perjanjian jual beli saham, saham itu mudah lah untuk dia dapat beralih dari satu pihak ke pihak lainnya. Oleh karena itu, untuk dapat memastikan konsep dari penguasaan saham itu sudah dikeluarkan dari si pemberi gadai atau dalam ini pemegang saham, maka harus ada pencatatan di dalam daftar pemegang saham secara formalitas dan daftar khusus. Kalau perbedaan daftar pemegang saham dan daftar khusus itu sedikit aku jelasin aja ya. Kalau misalnya daftar pemegang saham, dia nanti akan ada list dari pemegang saham, setidaknya ada detail tentang alamat pemegang saham tersebut dan nominal dari saham yang dia miliki. Sedangkan kalau daftar khusus bedanya adalah suatu daftar ketika yang menjadi pemegang saham adalah direksi atau komisaris dari si perseroan terbatas tersebut. Itu doang sih yang membedain daftar pemegang saham dan daftar khusus. Sebentar ya teman-teman, ada yang masuk nggak apa-apa dia kuat dulu satu orang. Oke teman-teman. Oh iya, yang poin ketiga nih, kenapa hak suara atas saham yang diagunkan itu tetap berada dalam pemegang saham? Karena kita balik lagi ke konsep penjaminan. Penjaminan itu kan tidak mengalihkan hak milik ya teman-teman. Yang dialihkan tadi khusus untuk gadai adalah si penguasaannya. Sehingga ketika hak miliknya masih melekat pada pemegang saham, so hak-hak atas pemegang saham itu juga masih melekat kepada dia, termasuk adalah untuk hadir dalam RUPS, dan termasuk juga untuk memberikan hak suara dalam RUPS tersebut. Slide berikutnya. Sebentar ya teman-teman. Oke. Kita masuk ke dalam kewajiban, sebentar. Kemudian kita masuk ke dalam kewajiban pencatatan gadai saham dalam daftar pemegang saham yang tadi ya teman-teman. Kalau sudah bisa dibuka Undang-Undang PT-nya pasal 50 ayat 1, kan di sana dinyatakan nih direksi wajib untuk menyimpan daftar pemegang saham yang sekurang-kurangnya memuat, oh ya yang tadi aku jelasin ternyata ada slide-nya. Nama pemegang saham, jumlah, misalnya detail sahamnya, kemudian yang dia nih, nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham, atau sebagai penerima jaminan fidusi atas saham, dan tanggal perolehan hak gadai dan atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut. Nah, bicara soal tanggal nih teman-teman, untuk tanggal perolehan hak gadai itu adalah berdasarkan tanggal perjanjian gadainya. Sedangkan untuk tanggal untuk perolehan jaminan fidusia adalah tanggal pendaftaran. Jadi untuk tanggal pendaftaran itu nanti akan dapat kita lihat di sertifikat jaminan fidusianya, teman-teman sekalian. Agak lihat dulu nih slide-nya. Oke. Sekarang kita lihat tentang gadai saham TBK nih, teman-teman. Teman-teman mungkin, oh iya aku lupa kasih tahu ya untuk buka peraturan ini. Oke, bisa letter lah, yang kita bisa baca di slide aja. Jadi kalau misalnya tentang gadai saham TBK, teman-teman, dasar hukumnya, teman-teman bisa nanti lihat di keputusan Dir Kesei, Kustodian Central Efek Indonesia, nomor Cap 0013-Dir-Kesei-0612 tentang peraturan Kesei. Di pasal 2.2.1 disebut, butir 2.2.1 disebutkan bahwa pemegang rekening, dalam hal ini si pemegang sahamnya, dapat mengagunkan efek dalam rekening efeknya sebagai agunan utang dengan mengajukan permohonan agunan efek secara tertulis kepada Kesei. Setiap permohonan untuk mengagunkan efek harus memuat keterangan antara lain jumlah, jenis efek, pihak yang menerima agunan, dan persyaratan agunan lainnya. Nah, aku kasih catatan ya teman-teman. Biasanya pemegang rekening itu akan menguasakan proses ini kepada penerima gadai atau kreditur. Kenapa? Karena kita nggak, misalnya nih, kita berada dalam posisi konsultan hukum penerima gadai atau kreditur, atau bank misalnya. Kita nggak mau kan teman-teman kalau si debitur atau pemberi gadainya itu lalai dalam mendaftarkan. Karena kalau dia lalai dalam mendaftarkan atau memberitahukan kepada Kesei, maka proses pengikatan gadainya tidak akan efektif. Nah, untuk menghindari kelalaian-kelalaian demikian, biasanya di perjanjian gadai sudah akan kita masukkan pasal yang menyatakan bahwa
pemberi gadai atau si pemegang rekening dalam hal ini memberikan kuasa kepada kita selaku penerima gadai untuk kita yang akan melakukan proses formalitas pencatatan gadai ini di KSEI. Jadi nanti suratnya yang akan mengirimkan kita nih teman-teman sebagai penerima gadai. Kita nanti akan mengirimkan surat ke KSEI yang menyatakan bahwa mohon untuk dicatatkan saham berikut dengan detail yang tadi sudah disebutkan diagunkan kepada pihak siapa. Karena nanti akan ada detail jumlah, jenis efek, dan pihak, serta persyaratan agunan lainnya. Pertanyaan selanjutnya, perlu nggak sih teman-teman kita melampirkan si perjanjian gadai? Jawabannya tidak perlu. Pertama, karena tidak diwajibkan. Yang kedua, karena banyak biasanya pasal-pasal juga di perjanjian gadai itu yang tidak untuk kita share kepada pihak lain. Jadi memang sebenarnya biasanya nih praktikalnya surat yang kita kirimkan ke KSEI itu nggak lebih dari 2 halaman, teman-teman. Jadi kita cuma memberikan permohonan dengan detail yang disebutkan tadi. Nah, kalau bicara soal persyaratan agunan itu ada beberapa sih. Yang paling umum dan nggak pernah ketinggalan adalah suatu konsep di mana si pemegang rekening tadi dilarang untuk mencabut agunan efek yang nanti sudah diagunkan tanpa persetujuan dari penerima gadai. Kenapa? Karena kita nggak mau dong ya kan teman-teman bahwa tiba-tiba nih di tengah jalan pemegang rekening dia kirim surat ke KSEI menyatakan bahwa ini efeknya sudah tidak diagunkan lagi ya, tolong dibuka blokirnya. Nah, itu akan sangat membahayakan buat klien kita. Jadi, persyaratan agunan yang tadi aku maksud itu hampir pasti nggak kelewat lah untuk di perjanjian gadai dan kita sampaikan juga kepada KSEI. Aku lanjut nih, teman-teman, di butir 2.2.2. Masih di keputusan Dir KSEI yang sama. Di sana nyatakan bahwa efek yang diagunkan akan, yang pertama, dicatat dalam subrekening efek atas nama pemberi agunan yang khusus digunakan untuk pencatatan efek. Ini teknikal banget sih teman-teman. Jadi nanti akan dibuat suatu subrekening lagi di luar rekening yang pertama mengelola si efek tersebut. Nah, subrekening itu nanti akan berisikan saham-saham yang sudah dicatatkan sebagai agunan. Nah, poin pentingnya adalah selama dicatat sebagai agunan, efek tersebut tidak dapat ditarik atau dipindah bukukan untuk penyelesaian transaksi efek. Nah, inilah yang kita butuhkan. Kalau misalnya sudah diagunkan, jangan sampai efek tersebut beralih atau beralih kepada pihak lain atau dipindah bukukan untuk penyelesaian transaksi efek. Sama untuk yang B-nya juga dilakukan pembekuan sejumlah efek yang diagunkan dalam subrekening efek atas nama pemberi agunan. Kembali lagi, selama dalam proses pembekuan tersebut, efek tersebut tidak akan dapat ditarik atau dipindah bukukan untuk penyelesaian efek. Selanjutnya nih di butir 2.2.3, teman-teman bisa lihat setelah nanti kita akan kirimkan surat ke KSEI, KSEI itu akan menerbitkan surat konfirmasi nih teman-teman sebagai tanda bukti pencatatan agunan efek kepada pemegang rekening yang mengajukan pencatatan agunan dan penerima agunan. Jadi nanti surat konfirmasinya akan dikirimkan kedua pihak nih, kepada si pemegang rekening atau pemberi gadai, juga kepada kita sebagai penerima agunan. Selanjutnya, ini nyambung tadi sama yang aku bilang di butir 2.2.1 nih teman-teman, bahwa di 2.2.6 dinyatakan bahwa permohonan pencabutan status pencatatan agunan efek harus diajukan secara tertulis oleh pemegang rekening yang mengajukan pencatatan agunan efek. Nah, karena itu nih, karena dia memiliki hak untuk melakukan permohonan untuk pencabutan status pencatatan agunan efek, karena itu kita jangan sampai lupa untuk mengatur di perjanjian gadai, dan kita sampaikan juga kepada KSEI bahwa para pihak sudah sepakat ya, pemberi gadai atau pemegang rekening tidak berhak untuk mengajukan pencabutan agunan tanpa persetujuan tertulis dari penerima gadai atau kreditur. Oke, kita balik lagi ke konsep hak pemegang saham ya teman-teman. Kalau kita kembali di pasal 52 ayat 1 Undang-Undang PT kan disebutkan nih ada beberapa hak yang dimiliki oleh pemegang saham. Yang pertama nih, hadir dan mengeluarkan suara dalam rules. Yang kedua, menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi. Dan yang ketiga, menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang. Nah,
di pasal 60 ayat 4 kan tadi yang aku sudah sebutkan di slide sebelumnya sih, bahwa hak suara atas saham yang diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia tetap berada pada pemegang saham. Nah, aku kutip pernyataan dari Profesor Erman Raja Guguk nih teman-teman, bahwa para pihak bisa memperjanjikan untuk mengagunkan sahamnya saja, saham beserta dividen, atau dividen sahamnya saja. Nah, kalau misalnya sahamnya saja kita udah bahas tadi banyak ya di atas. Nah, kalau saham beserta dividen itu seringkali dihindari oleh si pemberi gadai. Biasanya sih dia lebih memilih untuk mengagunkan sahamnya saja, di mana dividen yang harus dia peroleh itu tetap dikirimkan kepada dia itu bisa. Itu bisa diperjanjikan demikian di perjanjian gadainya. Balik lagi konsep kesepakatan ya teman-teman, sepanjang tidak dilarang oleh peraturan, maka konsep kausa halalnya akan terpenuhi. Jadi bisa dilakukan. Oke, kita masuk ke eksekusi gadai. Ini jam 10.27, aku akan coba eksekusi gadai sekitar 15 menit lah ya. Jadi kita ada 15 menit terakhir untuk tanya jawab. Teman-teman, untuk eksekusi gadai itu kita kembali ke pasal 1154 di BW. Teman-teman boleh buka atau dilihat di slide. Di sana dinyatakan bahwa dalam hal debitur, ini sebelum konsep eksekusi gadai ya, nanti di pasal 1155. Ini lebih ke larangan dulu nih, larangan pengalihan hak milik dari pemberi gadai tersebut kepada kreditur. Di sini dinyatakan bahwa dalam hal debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban-kewajiban, kreditur tidak diperkenankan untuk mengalihkan barang yang digadaikan itu menjadi miliknya. Segala persyaratan perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan ini adalah batal. Teman-teman coba deh kita bedah pasal ini ya. Yang pertama dinyatakan bahwa dalam hal debitur atau pemberi gadai. Kenapa sih ada kata-kata debitur atau pemberi gadai? Aku takut aku lupa ngejelasin tadi di atas, tapi mungkin kalau misalnya aku lupa, aku jelasin sekarang bahwa teman-teman yang boleh menjadi pemberi gadai itu tidak harus selalu debitur ya. Akan sering teman-teman temukan bahwa si pemberi gadai itu adalah pihak ketiga di luar debitur. Akan sering sekali. Jadi memang pemberi gadai, balik lagi, atau pemberi jaminan tidak melulu harus debitur. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, bentar teman-teman, boleh aku dikasih waktu 3 detik? Oke. Nah, yang kedua dinyatakan bahwa kreditur tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan itu menjadi miliknya. Tidak boleh teman-teman kita memperjanjikan bahwa ketika nanti ada nyawaan prestasi maka saham ini akan jadi milik kreditur ya. Kreditur akan menjadi pemegang saham yang dicatatkan di daftar pemegang saham PT tersebut. Nah, itu tidak boleh. Bahkan kalau misalnya disepakati demikian, kesepakatan yang dimaksud akan dinyatakan batal. Jadi ini sangat penting ya teman-teman. Eksekusi gadai atau jaminan apapun tidak dapat dilakukan dengan mengalihkan hak dari si barang tersebut langsung kepada kreditur. Seperti itu. Dan tidak boleh disepakati demikian juga. Kesepakatan demikian tidak akan memenuhi kausa halal sehingga akan dinyatakan batal. Aduh, sebentar teman-teman, lagi. Oke. Masuk ke konsep eksekusi gadai yang kedua nih, teman-teman. Tadi kan pasal 1154, sekarang 1155 BW. Nah, ini cukup panjang, kita bisa fokus ke bagian yang aku kasih bold dan underline. Yang pertama, bila pihak-pihak yang berjanji tidak menyepakati lain. Nah, jadi nanti kita harus ingat nih konsep ini. Pihak-pihak yang mengikatkan diri, baik itu pemberi gadai atau penerima gadai, bisa menyepakati lain. Sepanjang tidak melanggar pasal 1154 tadi ya, teman-teman, bahwa kreditur tidak bisa memiliki barang jaminan, tidak bisa diperjanjikan memiliki barang jaminan. Nah, kembali lagi, ketika sepanjang pihak-pihak yang mengikatkan diri tidak menyepakati lain, ketika debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya setelah lampaunya jangka waktu yang ditentukan atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan jangka waktu, kreditur berhak untuk menjual barang gadainya di hadapan umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan dengan persyaratan yang lazim berlaku, dengan tujuan agar jumlah utang tersebut beserta bunga dan biaya secara keseluruhan dapat dilunasi dengan hasil penjualan tersebut.
Jangan lupa ya teman-teman, ketika hasil penjualannya surplus, artinya di atas hutang beserta bunga dan biaya, maka harus tetap surplusnya itu dikembalikan kepada debitur atau pemberi gadai. Nah, sampai situ titik. Kemudian ada kelanjutannya nih teman-teman. Bila gadai itu terdiri atas barang yang atau efek yang dapat diperdagangkan dalam bursa, maka penjualannya dapat dilakukan di tempat itu juga, atau via bursa maksudnya, asalkan dengan perantaraan dua orang maklar yang ahli dalam bidang tersebut. Aku lanjut dulu teman-teman, kita teori dulu ya, nanti kita breakdown di slide berikutnya. Teman-teman bisa lihat di pasal 1156 nih teman-teman, di sana dinyatakan bahwa ketika ada wan prestasi, kreditur dapat menuntut ya lewat pengadilan agar barang gadai tersebut dijual untuk melunasi utangnya beserta bunga dan biayanya menurut cara yang akan ditentukan oleh hakim. Nah, kalau misalnya di pasal sebelumnya 1155 kan proses penjualannya berdasarkan lelang di hadapan umum. Nah, ternyata di pasal 1156 disebutkan lagi nih, kreditur apabila dia mengkehendaki ada konsep penjualan lain di luar konsep lelang, maka dia akan dapat memintakan hal tersebut kepada pengadilan. Ketika disetujui oleh hakim baru dapat dilakukan. Atau bisa juga nih teman-teman, hakim mengizinkan barang gadai itu tetap berada pada kreditur untuk menutup suatu jumlah yang ditentukan oleh hakim sampai sebesar hutang, bunga, dan biaya. Ini contohnya seperti apa sih teman-teman? Contohnya adalah ketika misalnya saham tadi ya, balik lagi, saham yang digadaikan itu beserta dividen. Tidak beserta dividen, tidak. Jadi hanya sahamnya yang diagunkan. Ketika hanya sahamnya yang diagunkan, maka kreditur bisa menyatakan nih, sahamnya tetap diagunkan dulu ya, kita tidak melakukan eksekusi, tapi dividennya itu akan dialihkan kepada si kreditur. Tapi balik lagi, jadi untuk membantu untuk menyelesaikan hutang, bunga beserta biayanya. Namun konsep ini karena tidak sesuai dengan pasal 1155 sebelumnya, maka harus dimohonkan melalui putusan pengadilan atau harus diputuskan oleh hakim. Seperti itu teman-teman. Sebentar, lihat lagi nih. Oke, kita breakdown ya teman-teman. Kembali lagi di pasal 1154 sampai 1155 BO yang sebelumnya. Yang pertama nih yang harus kita ingat, objek jaminan tidak boleh diperjanjikan untuk menjadi milik kreditur dalam hal prestasi. Ketika diperjanjikan demikian, maka syarat tersebut adalah batal. Yang kedua, objek gadai harus dijual dalam proses lelang di hadapan umum sesuai ketentuan yang berlaku. Kalau proses lelang ini aku tidak akan jelaskan secara spesifik di materi ini karena cukup teknis ya teman-teman, ada peraturan tentang pelelangannya. Mungkin akan dijelaskan mentor lain atau aku sendiri, kita lihat nanti. Tapi kalau misalnya memang teman-teman pengen tahu banget, nanti mungkin aku lebih akan share peraturannya aja ya, karena di peraturan itu lengkap kok tentang prosesnya, bagaimana permohonannya, apa saja yang harus disubmit dalam permohonan lelang, kemudian berapa lama waktu untuk proses lelang tersebut akan disetujui, bagaimana proses lelangnya nanti itu karena teknikal banget. Kalau teman-teman butuh nanti aku bisa share peraturannya saja. Yang ketiga nih teman-teman, para pihak dapat memperjanjikan konsep profit selling atau parate eksekusi. Profit selling ini apa sih? Itu tadi balik ke pasal 1154 awal nih kalau nggak, ya benar. 1155 di sini dinyatakan yang kalimat pertama nih, kecuali pihak-pihak tidak menyepakati lain. Nah, berarti pihak-pihak boleh loh menyepakati di luar konsep lelang umum tadi. Dan ini adalah suatu konsep eksekusi gadai yang sangat sering digunakan yang nomor 3-nya itu dengan profit selling atau parate eksekusi. Kenapa? Karena yang pertama nih teman-teman, proses lelang itu nanti akan membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan ada biayanya, balik lagi. Sedangkan untuk parate eksekusi atau profit selling ini adalah artinya kita dapat melakukan penjualan terhadap saham tersebut tidak melalui lelang. Kita dapat menunjuk pembeli baru. Kita ini maksud aku kreditur atau debitur, tergantung kesepakatan aja. Nah, kemudian si pemegang saham baru atau pembeli itu nanti akan kita melakukan proses jual beli saham tersebut kepada pembeli yang dimaksud. Itu adalah konsep private selling. Ini paling sering digunakan karena secara cost dan secara waktu lebih efisien sih teman-teman dari konsep lelang, di mana diperbolehkan oleh undang-undang sepanjang disepakati. Nah,
Atau, nah yang keempat ini adalah di pasal 1156 tadi teman-teman. Atau dengan cara lain selain lelang atau private selling, sesuai putusan pengadilan sebagaimana dimohonkan oleh debitur. Yang terakhir, ketika sahamnya tersebut atau objek gadai ada di bursa, maka bisa diperdagangkan via bursa. Ini kayak bilangnya teman-teman, perjanjian gadai saham terus sih untuk kita breakdown, tapi karena waktu tidak memungkinkan, insya Allah aku akan bahas di perjanjian di kelas selanjutnya. So stay tune ya teman-teman. Ini adalah utang aku juga plus contoh perjanjian fasilitas perbankan kalau aku nggak salah yang aku janjiin di kelas sebelumnya. Nanti akan ada sesi khusus untuk kita bedah pasal per pasal perjanjian fasilitas perbankan dan perjanjian gadai saham. Oke. Aku masuk ke, oh iya, sebentar, sebelum pertanyaan, aku akan kasih dikit yang soal private selling nih teman-teman. Tambahan informasi aja, bicara soal private selling, biasanya nih teman-teman, kita akan mengatur di dalam perjanjian gadai bahwa sekaligus, bukan, nggak selalu ada sih, tapi sebagian besar, disclaimer ya teman-teman, sebagian besar. Takutnya teman-teman menemukan perjanjian gadai yang nggak ada pasal ini ya, jadi nggak ada masalah. Sebagian besar itu biasanya kita akan minta si debitur atau pemberi gadai itu akan memberikan kuasa kepada kita selaku kreditur atau penerima gadai untuk kita yang melakukan private selling ini. Nanti kita bisa menunjuk si debitur baru, bukan debitur baru, kita akan menunjuk pembeli atau pemegang saham baru, dan untuk proses tanda tangan perjanjian jual beli saham itu akan kita juga yang mewakili si debitur atau pemberi gadai. Kenapa? Karena konsep lalai itu loh teman-teman. Kita nggak mau debitur itu nanti lalai, debitur atau pemberi gadai dia lalai untuk tanda tangan dengan pembeli baru misalnya. Ini akan membuat jadi lebih mengulur-ngulur nih. Udahlah dia one prestasi, terus sahamnya mau dieksekusi, diundur-undur lagi. Nah, itu kan akan memberatkan kita ya, teman-teman. Jadi, untuk menghindari kelalaian-kelalaian yang demikian, maka biasanya untuk menghindari kelalaian-kelalaian demikian, biasanya kita dari awal udah akan mengatur tuh bahwasannya proses pencatatan di KSEI nih contohnya, dan proses private selling nanti semua dikuasakan kepada kita ya selaku penerima gadai atau selaku kreditur. Jadi kita bisa memastikan nggak ada kelalaian-kelalaian lain dari debitur dan semua syarat-syarat formal dan proses eksekusi dapat terlaksana dengan baik dan efektif. Oke teman-teman. Perjanjian gadai tadi sudah. Oke, masalah pertanyaan ini kalau misalnya ada. Oh iya, sebelum pertanyaan teman, aku kayaknya lupa deh di kelas yang sebelumnya menyatakan bahwa, padahal ini pesan sponsor ya teman-teman, jangan lupa subscribe YouTube channel kita untuk info dan study material akan ada di sana, dan follow us on Instagram di legalaccess.id. Ya aku juga boleh di follow sih, kalau nggak juga nggak apa-apa teman-teman. Pesan sponsor. Oke, aku masuk ke ini ya, tanya jawab ya. Ini aku stop share dulu, exit dulu. Aku akan buka supaya nggak di-mute ya. Halo lagi teman-teman. Aku akan buka chat room ya. Sebentar ya teman-teman, kita cek chat room kita dulu. Ada satu pertanyaan nih dari Nur Sabani. Hai Nur Sabani, mau tanya nih Kak, dalam proses gadai saham, apa tindakan penyalahgunaannya? Semisal di proses jual beli saham, biasa tuh terjadi tindak pidana pemalsuan surat. Di gadai saham ada juga nggak Kak? Pemalsuan surat. Nur Sabani, kamu bisa unmute nggak? Kita discuss aja coba deh. Aku agak bingung contoh pemalsuan. Iya, Halo, iya Nur Sabani. halo Kak. Kita pakai video nggak Nur Sabani? Supaya aku bisa melihat dirimu. Nggak boleh. Baterainya agak mengganggu Kak. Iya, gimana? Kan gini Kak, kan dalam proses gadai saham kan. Nur Sabani, punten banget. Kamu dari mana? Dia boleh di ini nggak? Boleh dikenalin? Saya dari UIN Alauddin Makassar Kak. Oke. Jadi kamu pakai video nih Nur Sabani. Halo, putus ya?
Nur Sabani. Halo. Halo, iya, oke. Gimana Nur Sabani? Boleh. Gini Kak, kan kemarin sempat dapat simulasi kan Kak. Terus tuh kan simulasinya kan dapat kaspus, terus salah satu tindak pidana dalam kaspus tersebut kan adanya pemalsuan surat. Kan ceritanya ini perusahaan go public. Terus dia kan melakukan jual beli saham dengan perusahaan luar negeri. Tapi barang-barang yang dia produksi di perusahaannya kan barang-barang yang ilegal, dalam artian mengandung narkotika. Terus kan setelah saya melakukan sedikit belajar Kak ya, ternyata kan dalam jual beli saham ada prosesnya, termasuk mendaftarkan di BI mungkin atau IDX. Dan terus ada kayak surat-surat yang perlu dilengkapi, dan surat-surat tersebut kan harus lengkap, semisal apa yang diproduksi, apa bahan bakunya. Tapi mereka kan berhasil menjual sahamnya ke luar negeri, berarti mereka melakukan pemalsuan surat dalam prosesnya. Saya bertanya, apakah di dalam proses garis saham, apakah pernah atau sering terjadi tindak pidana seperti itu, Kak? Oke. Jadi nih teman-teman, kalau misalnya sebelum kita thank you pertanyaannya, aku agak ada beberapa ini sih, ada beberapa case sih dari cerita kamu, tapi aku coba breakdown satu-satu ya. Yang pertama nih, kalau misalnya ada perusahaan untuk menjual barang-barang ilegal, itu masuk ke konsep pidana ya. Itu kita sampingkan dulu nih, samping dulu nih. Aku akan masuk ke proses tadi yang pencatatan, proses pengikatan gadai. Sebelum kita melakukan pengikatan gadai itu kan kita sebagai konsultan hukum untuk mewakili penerima gadai atau kreditur, kita itu harus cek dulu nih teman-teman. Harus kita cek apa? Kita akan minta daftar pemegang saham. Kita akan minta anggaran dasar si perusahaan tersebut. Kita harus cek dulu dong, benar nggak sih si pemegang saham X dia punya sekian lembar saham di perusahaan tertentu. Nah itu kita harus benar-benar lakukan due deal lah. Mungkin dari Lili kan kalau nggak salah Lili salah satu mentor dia udah pernah share tentang due deal. Nah untuk gada saham juga kita due deal dulu nih Nur Sabrani, kita harus cek dulu pastiin benar nggak sih sahamnya itu sesuai antara DPS dan si akta perusahaan. Itu yang pertama. Yang kedua kita pastiin juga company ini punya sertifikat saham nggak. Itu nggak wajib sih ada sertifikat saham, tapi kalaupun ada kita juga harus pastiin itu fine, semua udah sama. Kalau yang kamu bilang tadi kan berarti perusahaan pemberi gadainya itu perusahaan yang menjual barang-barang ilegal. Yang ilegalnya pemberi gadainya ya, iya kan? Iya Kak. Nah, itu sih sebenarnya adalah salah satu yang kita perlu cek juga sih waktu due deal. Kita harus lihat maksud dan tujuan si perusahaannya. Apakah maksud dan tujuan perusahaan itu sesuai nggak dengan bisnis yang dia jalankan. Kalau misalnya kita nih sebagai pemberi gadai nggak punya waktu atau kemampuan untuk mengecek semuanya, kita bisa nih teman-teman, biasanya kita hire konsultan hukum. Biasanya nih agak jadi lebih panjang. Di dalam perjanjian gadai kita bisa attach misalnya legal opinion. Legal opinion Isa sudah jelasin kan sebelumnya. Kak Isa sudah jelasin bahwa kita bisa minta bahwa harus ada legal opinion yang menyatakan perusahaan ini benar-benar bergerak di bidang jasa A, dia tuh nggak melakukan tindakan ilegal, izin-izinnya jelas. Nah, kalau kasus kamu sih berarti proses cek dan dicek di awalnya berarti nggak maksimal nih sampai bisa kelewatkan. Maksudnya kita kok bisa ya nerima gadai dari perusahaan yang secara core bisnisnya aja dia jual barang-barang yang ilegal. Itu satu. Yang kedua, konsep untuk pencatatan nih. Jujur aja nih teman-teman, kalau itu terjadi nih, Nur Sahabat, nih kesalahan itu ada di pihak kita sebagai penerima gadai karena kita ngeceknya nggak maksimal. Untuk ke saya sendiri dia tuh nggak peduli nih teman-teman, dia nggak akan ngecek sampai sejauh perusahaan ini melakukan tindak pidana nggak. Dia itu cukup dengan menerima surat permohonan gadai ini dari kita, dari bank yang bilang bahwa kita udah tanda tangan perjanjian gadai ya sama si pemegang rekening tanggal sekian nomor sekian. Saham yang digadaikan ada sekian banyak atas nama si X dan beberapa syarat-syaratnya. Saya itu abis nerima surat itu dalam beberapa hari, aku agak lupa beberapa harinya atau H+2 ya.
sorry tuh aku harus cek lagi berapa harinya. Intinya setelah nerima surat dia nanti akan langsung kasih konfirmasi tuh menurut Sabani. Jadi prosesnya teknikal tuh, dia akan kirim surat konfirmasi, oke kita blok ya sahamnya. Udah gitu dia akan kirim juga nanti notifikasi ke Biro Administrasi Efek BAE, DPS-nya perusahaan TBK ini update ya, nanti pemegang saham ABC itu dijaminkan saham-sahamnya kepada perusahaan X, udah kita blokir, yaitu nanti akan ada informasi, mereka lakukan informasi. Jadi balik lagi, kalau kejadian kayak yang kamu bilang itu terjadi, itu kesalahan itu kalau kata aku ada di kita, karena kita kurang cek. Untuk prosesnya sendiri akan tetap bisa berjalan di Kese. Kese nggak ngecek soalnya untuk core bisnisnya apa, karena dia benar-benar technical banget, dia tuh cuma mencatat, kemudian dia menerima permohonan agunan, nanti dia akan mengupdate di sistemnya dia. Gitu. Oke, Nur Sabani, cukup menjawab nggak? Kalau nggak, aku coba. Oke Kak, cukup. Oke, thank you Nur Sabani. Kamu ikut lagi di kelas selanjutnya ya, jangan lupa ya. Nanti kan kita ada bahas perjanjian gade lagi, insya Allah. Oke, aku masuk ke pertanyaan selanjutnya. Siap. Thank you, dari Calu ya. Bener nggak cara bacanya Calu? Sorry ya kalau salah baca. Kak, mau nanya dong, apa pengaruh situasi COVID terhadap gade saham saat ini? Kayaknya ini, oh iya, Reski Saputra, punten, aku balas yang Shalu dulu ya. Shalu, kamu bisa nyalain video nggak? Halo, Shalu. Oke, ini Shalu ya, teman-teman. Oke, Shalu, kan kamu, halo Shalu, dari mana? Boleh kenalan dulu nggak? Sorry, kamu masih mute ya, boleh dinyalain dulu nggak? Oke, udah. Kok aku nggak dengar suaranya Shalu ya? Kamu bisa dengar suara aku nggak, Shalu? Bisa ya? Oke, aku agak nggak bisa dengar suara. Oke, pertanyaan Shalu nih teman-teman, apa pengaruh situasi COVID saat ini terhadap gade saham? Ini kayaknya nyambung sama kelas sebelumnya, dia nanya juga deh tentang COVID. Nah, kalau COVID ini sebenarnya akan berpengaruh misalnya nih teman-teman, si debiturnya One Prestasi. Kita contoh hypothetical case aja ya. Debiturnya One Prestasi, terus kita mau melakukan proses eksekusi gade saham. Proses eksekusi gade sahamnya tapi terbengkalai nih gara-gara COVID ini, misalnya kita nggak bisa, jadi terundur lah karena ada social distancing dan lain sebagainya. Paling itu sih teman-teman kalau bisa dibilang pengaruhnya. Tapi biasanya situasi COVID ini seperti aku bilang di kelas sebelumnya, itu sudah diantisipasi dengan adanya pasal-pasal force major kan biasanya teman-teman yang keadaan lalai. Jadi kita akan udah mengatur tuh dalam hal adanya keadaan lalai yang di-trigger oleh wabah ini, maka para pihak dapat menunda, katakanlah menunda kewajibannya, apakah ini jadi debitur untuk menunda kewajiban pembayaran, atau proses eksekusinya dapat ditunda. Nah, hal-hal kayak gitu biasanya memungkinkan sih. Yang penting kita atur di pasal force major. Makanya kalau kalian drafting apa-apa, jangan lupa ya, pasal force major penting banget. Gitu. Kira-kira menjawab nggak, Calo? Oke, thank you ya. Sampai ketemu di kelas selanjutnya. Aku akan masuk ke pertanyaan. Tadi Reski Saputra mau ada nanya, kamu boleh nyalain videonya nggak, Reski? Halo, Reski? Iya, Kak. Iya, Kak, iya. Boleh pakai video, Reski? Udah pakai, Kak. Masa? Iya. Belum kelihatan. Oke, pertanyaannya apa nih, Reski? Sebenarnya kalau kita mau bahas tentang saham sendiri, mungkin agak melompat karena belum masuk ke dalam pembahasan perseroan terbatas itu sendiri. Karena dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas kan syarat pendirian perusahaannya itu modal dasarnya harus minimal 25% yang di-store dari modal dasar yang ditentukan. Nah, bagaimana ketika modal dasar yang belum di-store itu atau yang terutang itu termasuk saham, kemudian dijadikan sebagai objek gadai? Apakah eksekusi sahamnya tetap dalam proses pelelangan atau tetap dalam proses penjualan secara privat seperti itu, atau ditunggu si pemegang saham untuk melunasi sahamnya terlebih dahulu? Kemudian yang kedua terkait pembukuan tadi,
Tadi kan di situ dijelaskan bahwa pembukuan tidak dapat dialih tangankan untuk penyelesaian transaksi efek. Jadi selama gadai itu saham itu digadaikan, tetap bisa dijual dalam bursa efek atau tetap bisa ditransaksikan. Begitu, Kak. Jadi ada dua pertanyaan ya. Yang pertama Ya, tadi gimana kalau misalnya sahamnya ternyata masih hutang, maksudnya belum disetorkan gitu ya? Apakah bisa Kak. langsung dijadikan apakah bisa langsung dijadikan jaminan? Yang kedua, kalau misalnya saham yang sudah diblokir itu bagaimana? Apakah bisa diperjualbelikan di bursa? Oke, aku jawab satu-satu ya. Sorry, aku sambil buka undang-undang PT tadi. Sebenarnya aku pengen cari pasalnya, karena emang ada pasalnya sih soal pemegang saham itu. Cuman kalau aku nggak bisa sebutin pasalnya sekarang, mudah-mudahan aku nanti bisa masukin di komen. Nanti kan di-share di YouTube tuh. Nanti aku mungkin bisa ketikin secara jelas jawabannya ya. Setahu saya pasal 31 sampai pasal 33 Undang-Undang PT, Kak. Apaan tuh yang mana? Yang itu yang terkait tentang sahamnya yang utang. Iya, penyetoran minimal 25%. Oh iya itu I know. Maksudnya kalau dia masih hutang kan? Iya, Kak. Sip. Pertama nih teman-teman, aku bicara teknikal nih soal pendirian PT. Itu tadi benar yang 25% harus disetorkan. Kalau misalnya pendirian PT awal nih teman-teman, notaris itu biasanya dia nggak akan kelewat untuk minta bukti setor saham. Ini untuk pendirian pertama ya. Karena itu syarat untuk badan PT tersebut bisa didaftarkan ke Kumham untuk dapat surat pengesahan sebagai badan hukum. Beda ceritanya kalau teman-teman bicara soal peningkatan saham. Kalau misalnya ada nih peningkatan saham, itu ada beberapa notaris yang agak loose. Jadi kadang dia minta bukti setor, kadang dia nggak minta bukti setor. Tapi kalau masuk ke pertanyaan Reski tadi, ada PT yang baru mau didirikan, tapi dia masih belum melakukan penyetoran saham, menurut aku itu nggak bisa didirikan PT. Maksudnya belum bisa berdiri PT-nya, karena itu adalah syarat untuk dapat pengesahan sebagai badan hukum dari Kumham. Jadi notaris nggak akan pernah lupa untuk minta bukti setor si saham tersebut, ya bukti setor rekening sih biasanya, bahwa memang minimal dari modal yang harus disetor tadi 25% itu harus ada penyetoran. Jadi bisa nggak kalau misalnya sahamnya hutang dijaminkan? Jawabannya nggak bisa. Karena sejak awal syarat untuk pendirian PT-nya pun belum terpenuhi, PT tersebut pun belum mendapatkan pengesahan dari badan hukum, dia nggak akan punya DPS, jadi menurut aku si objek gadainya, saham yang kita maksud itu belum ada. Jadi untuk pengikatannya belum bisa dilakukan. Itu yang pertama nih, Reski. Untuk yang pertanyaan kedua dari Reski adalah, kalau misalnya saham yang udah dicatatkan di KSEI, kemudian nanti kan dia di freeze tuh, dia akan diblokir rekeningnya, sehingga nggak bisa dialihkan. Kalau kata Reski tadi bisa dialihkan atau enggak? Sorry. Tadi pemindah tangannya tidak dapat dialihkan, tapi di kata terakhir itu ada kata-kata untuk penyelesaian transaksi efek. Artinya transaksi selain pemindah tanganan masih bisa dilakukan berdasarkan keputusan itu tadi. Contohnya apa, Reski? Di materi yang dijelaskan tadi kan di situ. Benar di materinya benar. Aku ingat kok ada slide-nya itu kan. Maksudnya adalah pokoknya selama gitu di freeze dia nggak akan bisa dialihkan kepada pihak lain. Satu, yang kedua juga nggak bisa digunakan untuk penyelesaian transaksi efek. Jadi benar-benar nggak bisa ada tindakan hukum yang dilakukan terhadap efek tersebut. Kayak gitu. Artinya kan begini Kak, maksudnya misalnya saham A digadaikan dan rekening daripada dalam tanda kutip saham itu telah dibekukan, artinya menandatangani saham A itu. Tapi dalam prosesnya ketika si pemegang saham ini mau menjual sahamnya, apakah tetap bisa dijual? Maksudnya apakah tetap bisa ditawarkan dalam bursa efek? Nggak bisa. Belum bisa sampai nanti pencatatan agunannya dicabut. Jadi kalau misalnya dia memang mau melakukan transaksi, dia mau menawarkan, termasuk menawarkan, itu akan bisa dilakukan setelah nanti ada permohonan cabut. By the way, Reski, permohonan cabut tuh nggak lama sih. Sama kayak permohonan pencatatan, hanya beberapa hari. Tapi balik lagi kita nih, misalnya kita lah, anggap kita lagi
di posisi kreditur, kita nggak akan mau tuh ada proses penawaran di bursa dulu ketika itu lagi diagunkan sama kita. Makanya nanti kita masukin persyaratan kan bahwa penerima gadai dilarang untuk melakukan permohonan apapun kepada KSE terhadap sahamnya. Permohonan untuk cabut agunan, untuk adanya digunakan transaksi, untuk dipindah bukan, bahkan untuk ditawarkan itu kita bikin, jangan lupa kita bikin yang jelas sih. Jadi jangan sampai nanti dia ada surat-surat yang dia kirimkan ke KSE, KSE tolong lakukan ABC dong, di luar yang udah kita larang di surat permohonan yang pertama. Itu sih. Kalau aku sih dari sisi kreditur, aku nggak akan mau kelolosan yang kayak gitu. Bahkan untuk ditawarkan di bursa, aku nggak mau. Maksudnya akan aku hindari dengan diperjanjikan di awal. Artinya secara aturan tidak boleh, Kak? Iya. Mungkin satu lagi, Kak, untuk mempertegas. Tadi kan ada ada saham yang diagunkan dengan dividen. Apakah penerimaan dividen itu sebagai pembayaran gadainya, dihitung sebagai pembayaran gadainya atau bagaimana, Kak? Kalau pembayaran dividen nggak bisa dihitung sebagai pembayaran langsung dari hutangnya, karena balik lagi nih konsep yang tadi aku sempat jelasin Reski bahwa bukan dari aku sih, misalnya dari BW bilang bahwa dilarang memperjanjikan barang gadai itu langsung menjadi milik kreditur untuk pelunasan hutang, termasuk yang dividen tadi. Dividen tadi kan sebenarnya kalau kita jadikan objek gadai, itu berarti dia jadi pelunasan hutang dong. Ya kan? Makanya kalau kamu mau nih konsepnya nih, kalau kamu mau dividen itu digunakan untuk pembayaran hutang, kamu jangan jadiin dividen itu jadi objek gadai. Kamu perjanjikan yang digadaikan sahamnya aja, tapi kamu bisa perjanjikan bahwa yang digadaikan sahamnya ya, tapi dividennya merupakan salah satu nanti objek untuk pelunasan pembayaran dari debitur, tapi bukan jadi objek gadai. Karena once kamu ikat itu jadi objek gadai, itu nggak bisa diperjanjikan untuk langsung mengalir ke rekening si krediturnya. Kayak gitu. Jadi paling kalau dividennya kamu jadikan objek gadai, dividennya itu akan di-freeze di PT-nya atau di pihak lain, most likely di PT-nya sih. Jadi bisa diperjanjikan bahwa dividennya si pemegang saham A jangan dikirim ke dia ya. Itu kan kita jadikan objek gadai, nanti di-freeze di rekening si PT-nya aja atau di mana. Kayak gitu. Jadi kalau kamu mau itu jadi dividen itu bisa untuk cicilan lah istilahnya ya, untuk membayar hutang, kamu jangan jadiin itu sebagai apa namanya? Sebagai objek gadai. Objek gadai. Ya. Iya, Kak, makasih. Oke, thank you, Reski. Ada 2 pertanyaan lagi ya nih, teman-teman. Yang terakhir, udah jam 11. Dari Mitfah SIG, sama nanti dari Roni ya. Aku dari Mitfah dulu, nanti Roni yang terakhir. Hai Mitfah, pertanyaannya adalah, apakah proses gadai saham bisa dilakukan antar perorangan? Bukan antar orang dengan lembaga keuangan. Bisa. Jadi maksudnya si krediturnya itu perorangan gitu kan ya? Bisa banget. Mitfah, boleh nyalain audio sama video kamu nggak? Aku takut salah nangkap pertanyaannya, tapi jawabannya bisa sih. Mitfah, halo. Mana nih Mitfah? Mitfah, nggak ada ya? Ada nih Mitfah. Kamu bisa nyalain? Halo, ya Mbak. Iya, Mitfah, ya. Pertanyaannya nih, apakah gadai bisa dilakukan antar maksudnya itu saham itu kan tidak harus dimiliki oleh perusahaan, artinya beberapa orang juga pun bisa memiliki saham. Gitu. Maksudnya gimana nih maksudnya? Yang saya tanya. Oh, pemegang sahamnya perorangan. Halo. Iya, aku bisa dengar Mitfah. Ya, gimana? Maksudnya kamu pemegang saham? Ya, pemegang sahamnya itu perorangan. Oke. Pemegang sahamnya itu perorangan, Kemudian? Halo, Mitfah? Halo, Mitfah? Guys, kayaknya Mitfah agak terputus nih. Mungkin untuk mempersingkat, aku coba jawab sesuai pemahaman aku ya. Kalau misalnya nggak tepat, nanti kita boleh chatting di grup. Kalau pertanyaan Mitfah adalah,
boleh nggak sih pemegang saham antar perorangan? Artinya pemegang sahamnya si perorangan, krediturnya juga mungkin perorangan. Jadi aku kan tadi dulu bilang si krediturnya bank. Tapi bisa nggak sih kalau krediturnya tuh perorangan? Bisa banget. Itu nggak ada larangan. Jadi yang perjanjiannya antara orang perorangan, orang dengan badan hukum itu nggak ada masalah. Tidak ada larangan sama sekali. Jadi kalau pemegang sahamnya orang perorangan, dia mau menggadaikan sahamnya di suatu perusahaan kepada kreditur yang merupakan perorangan, itu bisa banget. Dan prosedurnya nggak ada bedanya dengan yang aku jelasin tadi. Kayak gitu. Mudah-mudahan menjawab ya, Mitfa. Kalau misalnya ada yang kurang, nanti coba di chat di grup si pembagian kelompok. Roni, kamu yang terakhir dong, Roni. Boleh nggak? Roni, nyalain aja boleh nggak? Jelasin ini aja, Roni. Oh, kamu mau nanya yang pertama. Hai, Roni. Oke, iya, aku baca aja ya. Nyalain aja videonya, Roni. Mungkin teman-teman yang lain mau dilihat. Apakah gadai saham, direksi atau komisaris dapat menjadi kreditur? Lucu juga ini pertanyaannya ya. Apakah dalam gadai saham, direksi atau komisaris dapat menjadi kreditur penerima gadai? Jawabannya bisa sih. Bisa. Cuman ya dia nggak bertindak sebagai direksi atau komisaris PT tersebut, dia bertindak sebagai dirinya sendiri gitu. Jadi dia nggak bertindak dalam kapasitasnya sebagai direksi atau komisaris, tapi dia bertindak sebagai pribadi. Jadi mungkin ini kamu lebih ke kalau perjanjian utang piutang dalam satu ini kali ya, dalam satu company ya. Jadi dia saling pinjam-peminjam dari direksi. Bisa. Cuman apa ya risikonya ya? Aku nggak ngeliat ada risiko sih. Nanti sahamnya kemudian digadaikan ke direksi komisaris. Bisa sih. Bisa. Cuman yang jadi masalah nih ya, bukan menjadi masalah sih, risikonya nih Roni, kalau direksi komisarisnya juga pemegang saham. Jadi kalau misalnya dia juga pemegang saham, itu kan istilahnya kayak dompet kiri, dompet kanan nih. Maksudnya company itu kan dia punya saham juga di sana. Kalau misalnya nanti kemudian ada kelalaian dari pemegang saham yang lain, maka nanti akan ada pemegang saham baru dong ketika ada private selling itu kan. Dan ini biasa sih, bisa terjadi dan nggak ada masalah. Dan prosedurnya sama, konsepnya sama, harus tetap ada perjanjian gadai, nanti dicatatkan di DPS atau daftar khusus, udah deh eksekusinya terserah mau lelang atau private selling, tapi kalau aku sih pilihnya private selling ya, karena lebih efektif aja. Apalagi saham kan kita bicara soal nilai yang udah pasti kan teman-teman. Sahamnya misalnya 1M. Most likely orang kalau misalnya ada yang mau beli, dia akan di kisaran 1M. Beda kalau kita bicara soal katakanlah tanah gitu. Tanahnya mungkin waktu kita beli awal dia 1M, tapi kan akan ada banyak fluktuasi, akhirnya ketika kita lelang itu tanahnya nggak akan 1M lagi gitu. Jadi kalau saham sih, dari yang aku baca secara praktikal dan dari aku baca-baca juga, ahli-ahli hukum juga, Prof. Satrio nih, kalau Satrio, kalau kalian juga suka baca dia punya tulisan dan buku, dia juga bilang paling sering gadai saham itu private selling sih. Yang kedua ya Roni, yang mana yang terakhir? Pasal 1154, 1155, poinnya adalah dapat diperdagangkan melalui bursa oleh 2 orang makelar. Diperdagangkannya gimana ya? Apakah kreditur pemegang berhak menjual sahamnya tanpa persetujuan KSEI? Oke, siap. Ya bos, jawab ya. Yang pertama adalah penjualan sahamnya di bursa. Bagus sih BW ini ngasih konsep kayak gitu. Jadi misalnya nih, kita nggak mau proses private selling. Jadi aku mau bilang, sahamnya nggak mau private selling, kita mau jual di bursa. Kenapa? Jual di bursa kan banyak yang akan nawar. Jadi akan ada fluktuasi harga. Kalau misalnya itu yang dikejar kan, itu bisa dilakukan. Jadi instead of kalian pilih private selling atau lelang umum ya KPKNL, which is ya cost dan waktu, jadi lebih cepat diperdagangkan di bursa bisa. Nanti akan ditunjuk 2 orang makelar. Kalau kreditur berhak nggak menjual sahamnya di BEI tanpa persetujuan KSEI. Nah, kalau misalnya tanpa persetujuan KSEI, ini sebenarnya bukan proses persetujuan sih, ini lebih ke proses kamu cabut dulu tadi si gadainya. Kan kamu udah berikan pemberitahuan gadai kan, di freeze kan itu si rekeningnya. Ketika di freeze, walaupun kamu kreditur, kamu nggak akan bisa jual itu. Jadi sebelum kamu mau jual itu, katakanlah kamu mau via bursa tadi yang di atas, atau kamu mau private selling si sahamnya itu, kamu harus kirim dulu. Kamu harus kirim dulu surat ke KSEI, KSEI buka dong blokirnya. Jadi
bahasanya bukan lebih ke tanpa persetujuan sih, tapi kita butuh ke SE untuk dia buka blokir dulu, karena kalau dia belum buka blokir, kita nggak bisa jual kan. Itu sih. Jadi, instead of bahasa tanpa persetujuan, aku lebih suka bahasa untuk dapat dibukakan si pemblokirannya. Kayak gitu. Ya, persetujuan, bukan persetujuan sih, balik lagi. Sorry ya, ini lebih ke term aja sih istilah, tapi kamu nangkep kan maksud aku. Jadi, sebelum kita jual, kita nggak menjual ya boleh, cuman kita minta dibukain dulu itunya si pemblokirannya gitu. Thank you ya Roni, pertanyaannya mudah-mudahan menjawab. Kalau misalnya aku ada yang kurang buat Roni dan teman-teman yang lain, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku masih banyak yang harus belajar. Mudah-mudahan dengan sharing ini, aku alhamdulillah banget aku jadi baca lagi, aku jadi lihat ke belakang lagi, karena sekarang aku agak jarang sih ngerti gitu teman-teman. Seperti yang aku jelasin sebelumnya, aku lagi megang regulatory compliance kan. Megang compliance, aku agak jarang jadinya untuk ngerjain transaksional kayak gini lagi. Alhamdulillah dengan adanya kelas ini, aku jadi bisa baca lagi, aku bisa buka buku BW lagi, which is seru banget. Aku bisa buka peraturan KSE lagi, undang-undang PT lagi. Dan teman-teman, kalau misalnya bicara PT, kayaknya teman-teman udah mahir deh. Aku seneng deh, udah pada baca, udah tahu pasal-pasalnya. Kalau kalian mau, nanti kita coba bedah tuntas ya, undang-undang PT insya Allah ya. Nanti kita akan cari pasal-pasal yang kadang kelewat, tapi sebenarnya itu kritikal di undang-undang PT. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih buat waktunya, teman-teman. Terima kasih banget mau join kelas aku. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di kelas-kelas selanjutnya. Please jangan bosan. Aku akan usahain untuk kasih materi-materi yang lebih menarik lagi, yang bermanfaat buat teman-teman di perkuliahan sekarang, ataupun nanti insya Allah untuk di dunia kerja kalian. Thanks a lot ya, teman-teman. Assalamualaikum, mohon maaf, dan terima kasih. Bye. Boleh di-leave ya meetingnya. Bye.